apakah memilih profesi sebagai filmmaker itu sebuah cita-cita dari awal kemudian nyasar ke sekolah hukum, atau memang di tengah jalan, atau memang ada satu kesempatan sehingga terjun di situ? Ini penting banget, motivasi memilih bahwa ini menjadi jalan hidup. Enggak, silakan. Saya mengapresiasi sekali adanya acara ini, apalagi dari Ekraf Banten ya, Fekraf, Forum Ekonomi dan Kreatif. Saya pikir tahun depan orang akan melirik ke Banten karena ada dua film nasional yang dalam tanda kutip bukan ecek-ecek gitu ya, dari Banten, dari Serang. Dari Serang kan ya, ini latarnya. Yang pertama film ini filmnya udah keliling dunia dan itu luar biasa banget. Terus yang kedua mungkin Bangladesh Roy. Dan ini tuh harus kita pahami bahwa sebagai keberuntungan karena menurut saya Serang langsung menjejakkan kaki sebagai latar untuk dua film yang beda apa ya, fokusnya. Yang satu dia memang ke film festival, yang satu film komersil. Jadi biasanya kalau sebuah kota menggelar sebuah film, ya komersil aja, atau ya festival aja. Kayak dulu Laskar Pelangi dia komersil, gitu. Bangka jadi terkenal. Jadi ini one take, satu paket gitu buat teman-teman di Serang, dan saya pikir itu harus jadi fondasi atau pijakan yang kuat buat teman-teman di Serang ini memanfaatkan momen itu. Karena dua-duanya pasti akan, salah satu akan masuk ke FFI, salah satu atau dua-duanya akan masuk ke FFI, salah dua akan box office gitu. Jadi semua biasanya orang yang nonton film komersil nggak ngerti film festivalnya apa aja, atau orang festival nggak ngerti film box office-nya apa aja. Jadi ini satu paket. Jadi saya selamat buat teman-teman di Serang. Itu menandakan Serang punya banyak potensi dan kalian semestinya bisa menggali lebih dalam lagi tentang potensi yang ada di kota ini dan Banten pada umumnya. Terus kembali ke pertanyaan, saya menjadi sutradara itu, saya harus jelaskan dulu profesi sutradara film. Ada beberapa hal yang membuat seseorang menjadi sutradara film di Indonesia. Yang pertama, asisten sutradara, seorang sutradara kayak saya itu asistennya Mas Anu, terus menjadi sutradara dengan harapan kalau bos kita jobnya kebanyakan akan tumpah ke kita dan kita jadi sutradara. Terus yang kedua, penulis skenario tiba-tiba menjadi sutradara karena dia dianggap yang paling tahu ceritanya dan gak ada sutradara lain yang lebih ngerti dengan cerita yang dia kerjakan. Jadi kamu aja deh yang mensutradarai. Kalau saya dulu senangnya ya karena saya senang bercerita, saya senang tulis. Jadi saya mengarang, bikin mading, apapun yang bisa membuat saya menyalurkan tulisan saya di sekolah. Di SMP saya bikin mading, sekolah saya nggak ada madingnya, saya bikin mading. Terbit sebulan sekali, kelamaan jadi seminggu sekali. Cuman karena saya pengen ada cerpen saya di situ. Berita lain terserah, puisi-puisi kayak yang dari kelas lain. SMA saya ikut majalah sekolah, terbitnya 6 bulan sekali, lama banget ya. Terus akhirnya saya baru mengirim ke koran, gak ada yang diterima gitu. Jadi kuliah juga saya ikut lembaga pers mahasiswa, terbitnya 6 bulan sekali majalah universitas. Karena 6 bulan sekali saya bikin koran yang bisa terbit tiap hari. Jadi di kampus saya tuh sekarang masih ada koran sekolah, koran kampus yang terbit seminggu sekali kalau sekarang. Dulu saya yang menginisiasi supaya saya bisa bikin cerpen di situ. Beritanya macam-macam, gosip kampus atau apa gitu yang mereka bisa baca. Karena kampus saya dulu UI itu tidak berada di satu komplek. Jadi fakultas hukum di mana, kantor pusat rektornya di mana, fakultas ekonomi di mana, fakultas tekniknya lebih jauh lagi di kaki Merapi. Jadi mereka butuh, saya ngemengnya, ya kampus ini butuh wadah untuk komunikasi. Maka disetujui sama rektor. Nah di era-era itu saya membaca
sebenarnya Balada Sirop yang kemudian saya kejar untuk ketemu sama Mas Gok. Itu dari cerita lama saya dan memotivasi saya untuk menjadi penulis dan yang baik. Buat saya Mas Gok itu tulisannya realis. Jadi saya nggak suka yang berpuisi-puisi yang kiasannya terlalu kemana-mana gitu. Tapi ini poinnya apa ya? Mas Gok itu to the point waktu itu menurut saya. Sehingga saya bacanya udah lama banget. To the point gitu ceritanya dan akhirnya saya terinspirasi. Oh ini nih orang yang saya idolakan sebagai seorang penulis. Mungkin tema apa? Kuliah. Forum Lingkar Pena kan kuliah. Jadi di masa-masa itu saya memang suka menulis dengan apa yang ada di kepala saya sampai suatu hari karena kampus saya itu Islami, Universitas Insya Allah Islam. Dia tidak ada komunitas film, adanya di Universitas Muhammadiyah UMB. Jadi mereka punya CIKO namanya Cinema Komunikasi. Saya belajar film di sama Iva Ispansa, full di mana UMB. Jadi saya berhari-hari nginep di UMB, nongkrong di kos-kosan anak-anak, di base camp kru untuk membuat film pendek. Sampai akhirnya saya merasa Iva Ispansa lagi bikin film dan bagus. Iva Ispansa, Anggi Nun yang istirahatlah kata-kata kemarin science fiction bikin film pendek lagi mereka bagus-bagus karena emang sekolah film. Saya jelek sendiri gitu. Akhirnya saya harus memutuskan saya harus mencari guru. Kayak kamu kalau pendekar silat berantem kalah kamu harus saya akan melakukan perjalanan ke matahari terbenam mencari guru. Akhirnya saya ke Jakarta mencari guru Mas Hanung. Karena Mas Hanung buat saya filmnya realis waktu itu, nggak aneh-aneh. Dan saya tahu bikin film mahal, jadi kita harus mencari investor untuk membiayai film kita. Mencari investor itu kuncinya kayak kamu sekarang oleh temanmu di sebelah terus pinjam duit 100.000, kira-kira dia mau ngasih kamu apa enggak? Nah film itu tidak 100.000 tapi puluhan miliar. Balada Sirop itu film 20 miliar. Yang kalau 20 miliar kita mendirikan masjid, kita dirikan sekolah, kita dirikan puskesmas masih sisa. Jadi tanya Pak Wagub nanti budget 20M dari APBD-nya dia digunakan buat apa? Jadi Balada Sirop film 20 miliar. Ada orang yang percaya memberikan ke saya uang 20 miliar untuk memfilmkan Balada Sirop. Jadi saya punya tanggung jawab untuk setidaknya mengembalikan uang 20 miliar itu kepada orangnya. Tapi kan orangnya nggak mungkin berharap duitnya 20 miliar doang baliknya. Pinjol aja 15%, 100.000 baliknya 150.000. Nah ini kan sebuah bisnis yang sangat resiko tinggi, kapitalis gitu. Ya memang industri film di Hollywood juga gitu. Christopher Nolan dikasih film 200 juta ya, karena dia tahu bahwa dengan Christopher Nolan dia akan balik dengan 250 juta. Semuanya begitu. Kalau enggak semakin menyusut. Kenapa saya bisa dikasih 20 miliar? Karena saya pernah bikin film dengan hasil lebih dari 20 miliar. Jadi orang berhitungnya seperti itu. Itu namanya investasi. Tapi kalau kalian mencari satu orang memberikan 20 miliar, pasti dia akan berhitung banget. Tapi kita harus bilang ke dia investasinya tidak satu film di Balada Sirop, tapi 10-20 film. Jadi kalau misalnya kamu menawarkan 20 film, ada yang 20 miliar, ada yang 10 miliar, ada yang 15 miliar, acak. Dan dalam 10 film itu 1 untung, 2 untung, 3 untung, 4 rugi, 1 lagi mau break even. Secara tahun investasi dia tetap dihitung untung. Jadi selain membuat Balada Sirop, saya harus membuat film lain yang banyak. Yang harus saya lakukan adalah membuat film lain yang lebih kecil biayanya dan berharap itu juga untung. Jadi kalau Balada Sirop-nya tidak untung, film yang lebih murah untung, hitungannya dalam 1 tahun produksi dia tetap untung, happy aja. Jadi ini bisnis jangka panjang, bukan film satu bikin lagi satu enggak. Jadi di hire, kerjakan Yowes Band, kerjakan ini, kerjakan itu.
Yang satu paket sebagai suami istri, saudara for hire dan non hire itu Iva Istansa dan istrinya Kamila Dini. Somehow mereka membuat kesepakatan Iva yang for hire, makanya Iva mengerjakan Losmen Bubrotor, Garuda di Dadaku, sedangkan Dini ya mengerjakan apa yang dia suka. Joko Anwar mengerjakan apa yang dia suka. Nah itu pilihan. Kalian tahan lapar apa enggak? Pilihannya gitu. Nah kalau saya ke Jakarta nggak punya apa-apa, tahan lapar mah. Ibu saya pasti ngomong, ngapain jauh-jauh ke Jakarta kamu lapar-lapar juga, pulang. Bisa gitu kan? That's why harus saya buktiin bahwa saya bisa survive di Jakarta. Yang Molly Surya itu bikin film yang dia mau, dia bikin Marlina atau apa, ya bapaknya punya kebun sawit. Jadi dia kelumbruk nyari ide, nggak perlu mikirin besok bayar listrik apa, itu pilihan. Sampai dia bisa menemukan karya yang bagus, dia hidup-hidupi dan dia rilis. Itu sih. Jadi sudah ada gambaran dari awal sampai industri secara keseluruhan dan bentuk sutradara di era sekarang. Contoh khususnya kayak di industri musik khususnya ya, dengan bermodalkan 7 personil, mereka bisa merubah perekonomian negara tersebut di bidang fashion, kuliner, otomotif, apalagi di dunia film layaknya kayak negara-negara lain yang kayak Korea ya kan, atau enggak India atau Amerika yang dimana kesadaran pemerintah sendiri untuk berinvestasi terhadap aset intelektual, maksudnya intelektual properti di bidang industri film. Itu kira-kira menurut analisa Bang Fajar sampai gimana sih perkembangan di pemerintah ini? Saya kalau ditanya soal jalan-jalan bisa asal pemerintah itu agak agennya bisa asal jam 3 Apa adanya? kan 15.00 agennya jam 3 kan 15.00. Sekarang kita kalau ngomong selalu berpikir tuh Korea bisa begitu, kita harus seperti Korea, Inspira gitu. Tapi mereka tidak pernah mau mencari tahu Korea itu melakukan apa supaya mereka bisa mengalahkan Jepang. Di depan kayaknya Dulu itu yang populer di Indonesia adalah film Taiwan, Hong Kong, Jet Li, Jackie Chan. Waktu saya muda itu semua. ini game Hong Kong. Tren kita adalah gaya rambut Andy Lau, gaya rambut Aaron Kwok, Choi Yun Fat. Era itu kemudian kalah sama Jepang. Trennya manga, trennya film Jepang, trennya Oshin gitu. Ocean. Jepang kemudian kalah sama Korea baru-baru ini. Awalannya itu dulu apa lagunya tuh? Gangnam ya, Gangnam Style. Itu Korea pertama kali loh. Dan mereka bisa filmnya masuk Hollywood, menang Oscar, seriesnya masuk ke OTT Indonesia, ke rumah-rumah di remaja-remaja kita. Dan market terbesar Asia itu Indonesia. Tidak ada negara di Asia Tenggara ya, selain China, yang rakyatnya 275 orang. Film Indonesia 1 juta orang aja yang nonton dibilang box office loh. Artinya kalau dalam 1 hari orang bisa nonton 2 juta ke bioskop, ya box office itu harusnya 20 juta rakyat Indonesia, 25 juta kayak yang nonton 1 juta udah disebut box office. Jawabannya sebenarnya itu 1 juta, 1 juta, 1 juta. Semestinya ada yang akses yang kurang nih. Kalau pemerintahnya sehat, waras gitu ya, dia membangun bioskop. Jadi Menteri Pariwisata membangun bioskop di Serang gitu, bangun bioskop di kota-kota kecil gitu, mewajibkan dinas pariwisatanya punya bioskop misalnya. Kan kita nggak punya Menteri Pariwisata, kita punyanya Menteri Wisata. Wisata. Gitu loh maksudnya tuh. Tapi kalau ketemu begini FGD ngomongnya kita harus seperti Korea. Korea itu filmnya minum soju loh. Soju tuh memabukkan ya. Iya, kita juga sebenarnya mau minum alkohol, bir aja pasti. Ya nanti 17 tahun nih. Takbir jangan. Takdir jangan. Maksudnya tuh kalau mereka mau membuat dunia kreatif, ya tidak ada agama mungkin di situ. Di Korea tuh minum soju, di Korea noyor kepala orang. Kalau kamu nonton filmnya ya, bunuh-bunuh orang, Train to Busan,
dia bikin zombie, dia bikin apapun ya pemerintahnya diem aja gitu. Kita ada film Indonesia menang di Cannes, film pendek, pemerintahnya diem aja. Kenapa? Karena judulnya Perenjak. Isinya tentang anak kecil di alun-alun selatan beli korek 1000, ngejres terus ngeliat kepala perempuan. Pemerintah kita bingung, kita mau mendukung film kayak gini. Jadi kita tahu film-film festival kita di luar negeri pasti isu-isunya sangat sensitif atau sesuatu yang ya orang Eropa tuh melihat timur jauh Asia Tenggara itu negara yang mistis, terbelakang. Kalau Uni dibikin di Eropa, orang udah nggak heran, itu udah nggak ada. Perempuan sudah sama derajatnya dengan laki-laki di Eropa, di Amerika. Tapi mereka ternyata melihat, ih ada nih negara terbelakang di sana ternyata perempuan masih begini ya. Ada yang 3 kali dilamar menolak nggak jadi nikah. What the fuck? Karena nikah masih penting di negara terbelakang itu buat mereka. Kalau di Eropa kan orang nggak nikah nggak masalah, bisa bobo-bobo sama siapapun tetap. Marriage is a choice gitu. Jadi kalau ada di sana itu sudah bukan menjadi sesuatu yang menarik. Tapi kalau itu terjadi di negara yang jauh yang mereka nggak kenal, itu menjadi sesuatu yang eksotis. Oh, ternyata masih terbelakang ya, kan gitu orang-orang Eropa. Kayak dulu ada teman saya bikin film, Andi Bahtiar Yusuf, 5 menit doang, supporter Jackmania gebuk-gebukan sampai mati sama supporter Persib. Menang di kompetisi film pendeknya FIFA di Eropa. Kenapa begitu? Karena kalau film itu 5 menit tentang supporter Inggris lawan supporter Jerman, udah nggak heran. Karena Jerman negeri bola, Inggris nenek moyangnya sepak bola, ya wajar supporternya bunuh-bunuhan. Lah ini negara nggak terkenal di dunia, sepak bolanya kagak pernah mereka ada bola di sana. Orang bisa bunuh-bunuhan, ya pasti mereka tertarik dong. Nih sepak bola bisa begini nih, orang bisa bunuh-bunuhan, padahal sepak bola ini masih nggak terdengar peringkat 100 sekian. Jadi menarik buat jurinya. Jadi kita tuh kadang-kadang ya, makanya orang-orang itu selalu melihat sesuatu yang ada di sekitarnya kan, sesuatu yang nggak common, sesuatu yang masih kurang modern, sesuatu yang masih terbelakang untuk menjadi sesuatu yang eksotis untuk difilmkan. Itu kegelisahan kan. Dia ingin kesetaraan, jadi masih ke situ film-film itu. Ada misinya. Korea kan nggak ada. Coba misinya apa film Korea? Urusan mereka masih soal perang saudara sama Korea Utara. Jadi ada crash landing on you, so cute ya kalau pacaran sama anak Korea Utara. Tapi anak Korea Utaranya ganteng. Coba kalian lihat Korea Utara di googling, mukanya nggak ada yang ganteng anak Korea Utara. Emosian mulu mukanya. Mereka meng-create begitu gitu. Ininya apa? Agamanya nggak ada semua. Mana ada yang kelihatan ibadah, sholat. Film kita harus ini gini ya, ini paling gampang. Nugroho bikin film ya, tapi harus ada pesan moral, harus ada pesan yang membangun, ini moral membangun, harus ada syiar, harus ada dakwah. Filmnya belum jadi, udah bebannya banyak banget nih. Bener gak? Di Indonesia. Makanya Uni bisa sampai luar negeri kagak ada yang komentarin karena kagak ada yang membebani dia. Suaminya ya bayarin karena udah jatahnya sendiri. Sponsornya nggak ada, dia mencari. Makanya mereka mencari dana dari Eropa. Karena orang Eropa ngasih duit kagak minta balik. Kalau dia nyari duit di Indonesia, jadi sebenarnya film itu ada dua. Kamu hanya bikin film butuh duit. Duitnya mau kamu cari di Indonesia atau di luar negeri. Kalau di Indonesia, janjinya, Pak ini untuk penonton kita se-Indonesia banyak. Oke, makanya Ernest bisa bikin film. Karena Pak follower saya 2 juta nih, yang nonton 1 juta aja Bapak udah untung. Oke, percaya dia kasih duit, ternyata Ernest 2 juta ya nonton. Nah, Dini, Pak saya mau bikin film, tentang apa nih? Ini Pak, bahasanya jaseng. Yang nonton orang Serang doang. Produsernya mikir satu kayak gitu. Ceritanya soalnya aduh berat banget nih. 2.
Jadi pilihan dia mencari investor dari luar negeri, which is lebih lama waktunya karena harus presentasi, harus ke festival sana, ke festival sini sampai jadi produknya dan tidak ngurusin kreatif. Bebas dia bikinnya kayak apa, merdeka dia dalam berkarya. Nah kalau di sini kan nggak, Nugroho di Balada Siroy nggak boleh ada anjing ya. Hah, gimana caranya nggak ada anjing? Anjing harus ada, oke. Berarti kita harus cari jalan tengah gimana anjing bisa diterima di Indonesia gitu. Karena Islam ternyata sangat detail, lengkap, sempurna. Ada kok treatmentnya untuk mengatasi gimana berhubungan dengan anjing. Kayak satu, Nugroho ini harus begini ya, Siroy itu harus sholat. Mas Gong sholat gak? Saya nanya dong. Padahal sholat di film itu salah loh pasti, karena ngadepnya nggak ke Ka'bah, ngadepnya ke kamera. Ini rahasia ya, jangan ngomong. Sholat di film itu mana ada ngadep Ka'bah, ngadep Ka'bah. Sudah bukan di Korea doang. Jadi kalau film Indonesia, marketnya hanya Indonesia, 1 juta penonton. Paling gede Dilan 6 juta ya. Apa Warkop 6 juta ya. Jadi 6 juta itu berarti total dikali 20.000 pembagian bioskop, ya kira-kira berapa tuh? 40 miliar. Budget maksimalnya 40 miliar dengan penontonnya 6 juta. Kalau Hollywood kan budgetnya 1 dunia, mereka berani bikin budget yang besar karena pasarnya nggak cuma di Amerika Utara, Korea nggak cuma di Korea. Korea itu rakyatnya 60 juta atau berapa ya? Korea melakukan itu setelah virusnya K-pop itu memang menyebar. Mereka tahu pasar captive-nya kan sudah ada. Tapi maksud saya trigger atau yang ini kan yang menikah dengan bapak apa anjing. trigger awal Tapi saya mereka bisa naik lah, keep up lah. Dan mereka sadar industri kreatif itu duitnya gede banget. Nah, Jadi kita melihat drama Korea yang pakai baju klasik aja jarang loh. Awalnya kan baju-baju modern, baju-baju Uniqlo, baju-baju H&M. Tapi terus tiba-tiba bukan mereka yang belajar bahasa Inggris supaya filmnya bisa diterima oleh seluruh dunia, tapi orang seluruh dunia belajar bahasa Korea. Orang seluruh dunia makan ramen, namanya Jepang. Makan apa ya? Jepang. Kimchi. Sashimi bukan Jepang. Sashimi Jepang. Makanan Korea gitu. Kimchi. Kimchi kan itu kalau basi. Pasti kan ada enakan masakan Sunda. Benar. Film hanya sebagai barrier ya. Iya, Bisnis besarnya ada di sana. tahu. Bisnis besarnya ada di sana. Bisnis besar kayak 21 tadi bukan film yang bikin dia untung, tapi bisnis popcorn, bisnis hotdog, aqua yang dia beli. Jadi yang kita nggak sadar itu gedenya, makanya saya bilang tadi ini Serang beruntung ada Uni dan ada Balada Siroy. Karena bisnis besarnya itu membuat orang datang ke Serang, nginep di mana kek, ke alun-alunnya kek, ke kota lamanya kek, mengikuti jejak petualangannya Siroy, jejak petualangannya Uni kek. Tapi kan kalau Pemda dibikinin film seperti itu, kadang-kadang malu kok rumahnya miskin banget ya di Uni. Saya malu dikiranya rakyat saya udah naik kelas, kan gitu-gitu. Sementara kalau di luar negeri kan itu ngeliat eksotis, itu melihat industrinya. Mereka itu selalu yang membuat citranya lebih baik. Padahal film itu mestinya kan di loss. Korea digambarin Parasite, gambarnya orang Hollywood orang Korea miskin, bunuh-bunuhan sama orang kayanya. Dan tinggal di basement. Itu pemerintahnya kalau mau bilang malu, berarti rakyat Korea miskin-miskin, kan digambarkan satu dunia tahu rakyat Korea miskin-miskin. Tapi mereka bisa menerima itu dan mensupport sebagai sebuah karya. Kita belum bisa. Tersinggung orang. Waktu saya mengerjakan Balada Siroy, kalau saya bikin filmnya itu murni seperti novelnya, maksudnya itu idenya adalah seperti novelnya yang dirasakan. Jadi Balada Siroy itu membuat seluruh anak remaja yang sudah malas sama sekolah cabut dari sekolah. Kalau filmnya kalau filmnya memuat murni seperti itu, wah itu akan dimusuhi sama Kemendikbud. Ya kan dia memancing semua anak SMA cabut. Jadi idenya harus disesuaikan dengan era sekarang. Idenya harus dicocokkan dengan lingkungan sekarang. Tahun 80 mungkin orang Islam di Indonesia punya anjing biasa aja. Sekarang enggak.
Makanya si Roy punya anjing di tahun 80-an itu dengan biasa aja. Makanya idenya harus disesuaikan dengan era film itu dibuat. Walaupun settingnya tetap tahun 80, nanti saya puterin trailernya ya. Yang belum jadi tapi ini masih editing. Ada. Ya ada. Tapi jangan bilang Mas Roy. Rahasia. Terima kasih sudah dikasih kesempatan di sini. Juga selamat sekali lagi buat teman-teman di sekarang ini. Dan saya mohon doa restunya untuk Balada Si Roy. Ini masih perjalanan panjang karena CGI-nya, karena dia settingnya tahun 87. Jadi CGI-nya masih ada 300 titik yang harus dihilangkan. Gitu. Kita membangun kota Serang tahun 87 gitu. Jadi filmnya kolosal banget, kita nutup satu kota gitu, dan hal-hal yang bocor di era-era tahun 2000 sedang dihapusin satu-satu. Dan saya berharap nanti kalau filmnya rilis kita bisa nonton bareng di bioskop.